semuanya, perkenalkan aku Kamala Faidar Hidayah dari kelas 10 4. Hari ini aku bakal ngajak kalian semua buat bahas topik yang gak bakal bikin kalian semua bosan. Karena topik kita adalah tentang musik. Iya, musik, bukan tentang matematika atau tentang fisika kuantum. Tapi sebelumnya aku mau nanya deh, pernah gak sih kalian lagi nyanyi di kamar mandi, terus ngerasa suara kalian mirip banget sama Adele? Tapi pas kalian coba rekam, suara kalian malah mirip Google Translate. Tenang aja, kalian gak sendiri kok. Karena kita semua pasti pernah jadi bintang konser dadakan di kamar mandi. Tapi musik itu bukan cuma tentang suara yang merdu atau tentang lagu galau loh. Musik itu punya sejarah yang panjang banget. Jenis alat musiknya juga unik-unik serta mempunyai unsur yang bisa bikin kita bilang, wah, ini lagu enak banget. Nah, kalau gitu, ayo kita masuk ke dunia musik. Sebelumnya, kita bakal bahas tentang definisi musik secara umum dulu nih. Jadi, musik adalah seni yang menggunakan bunyi atau nada yang disusun secara teratur sehingga menghasilkan lagu, irama, dan keharmonisan. Beberapa ahli juga ada yang memberikan pendapat mereka mengenai musik loh. Contohnya ada Aristoteles, Plato, Sefer, dan David Ewan. Nah, menurut Aristoteles, musik membentuk karakter, memberikan kesenangan dan hiburan bagi manusia. Menurut Plato, musik berperan penting dalam pendidikan dan membentuk jiwa. Menurut Sefer, musik adalah suara bermakna yang menyampaikan emosi. Nah, yang terakhir, menurut David Ewan, musik adalah ilmu dan seni tentang kombinasi ritmis nada yang mengekspresikan perasaan. Setelah kita mengetahui apa itu musik, selanjutnya kita akan bahas mengenai sejarahnya. Diawali dengan zaman prasejarah, musik itu pertama kali muncul dalam bentuk suara alam dan alat sederhana seperti batu, kayu, atau tulang yang dipukul loh. Manusia purba menggunakan musik tersebut dalam ritual keagamaan, komunikasi, dan hiburan. Lalu di tahun 3000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi masuk ke era musik kuno. Di era ini, musik berkembang di peradaban Mesir, Yunani, dan Mesopotamia dengan sistem notasi sederhana. Selanjutnya di abad pertengahan, yaitu tahun 500 sampai 1400 Masehi. Musik berkembang dalam gereja Kristen, terutama dalam bentuk musik Gregorian. Lalu ada musik Renaissance di tahun 1400 sampai 1600 Masehi. Di era ini, musik lebih kompleks dengan harmoni yang lebih kaya. Lalu ada musik barok dan klasik tahun 1600 sampai 1820. Musik berkembang pesat dengan munculnya opera, simfoni, dan sonata. Ada musik romantik di tahun 1820 sampai 1900. Musik menjadi lebih emosional dan ekspresif. Dan yang terakhir, dari tahun 1900 sampai sekarang ini, namanya musik modern dan kontemporer. Muncul berbagai genre musik seperti jazz, blues, rock, pop, hip-hop, dan EDM. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sejarahnya kan? Sekarang kita akan bahas tentang perkembangan musik dari tahun ke tahun. Yang pertama, ada perkembangan gaya dan genre musik. Musik klasik berkembang menjadi jazz, blues, dan ragtime. Jazz dan blues memengaruhi munculnya rock and roll, soul, dan funk. Rock and roll lalu berkembang menjadi hard rock, punk, dan heavy metal. Hip-hop dan R&B menjadi dominan sejak 1990-an hingga sekarang. Yang kedua, kita bahas perkembangan alat musik dan teknologi. Ada perkembangan instrumen akustik elektrik, perkembangan sintetis, dan rekaman dan produksi musik. Yang ketiga, perkembangan media distribusi musik. Ada era radio dan piringan hitam, era kaset dan Walkman, era CD dan MP3, dan yang sekarang ini yaitu era streaming digital. Yang keempat dan terakhir, kita bahas tentang perkembangan di industri musik. Di zaman dulu, label rekaman memiliki kontrol penuh atas distribusi musik. Lalu di zaman sekarang, musisi independen bisa sukses tanpa label loh, cukup dengan media sosial dan platform digital.
Mudah banget ya. Di dalam musik ada unsur pentingnya loh. Secara umum, unsur-unsur musik dipahami sebagai komponen kesatuan dalam sebuah sajian musik. Unsur-unsur musik terdiri dari beberapa kelompok yang secara bersamaan membentuk komposisi musik. Unsur yang pertama ada melodi, yaitu susunan nada yang membentuk rangkaian bunyi. Yang kedua ritme, yaitu pola ketukan atau durasi nada dalam musik yang menciptakan keteraturan irama. Lalu yang ketiga tempo, yaitu kecepatan alunan musik. Biasanya diukur dalam BPM. Dan yang terakhir ada dinamika, yaitu tingkat keras atau lembutnya suara dalam musik untuk menambah ekspresi. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis alat musik. Jadi jenis alat musik dibagi menjadi dua, yaitu jenis alat musik berdasarkan sumber bunyi dan jenis alat musik berdasarkan fungsinya. Pertama, kita akan membahas tentang jenis alat musik berdasarkan sumber bunyi. Dibagi lagi menjadi tiga, yaitu idiopon, membranofon, dan kodofon. Idiopon yaitu bunyi alat musiknya bersumber dari getaran badan alat musiknya, atau bisa disebut juga bunyinya dikeluarkan oleh alat musik itu sendiri. Biasanya suara ini dihasilkan dari alat musik yang dipukul serta digoyangkan. Contoh alat musiknya seperti angklung, gong, dan kolintang. Yang kedua, membranofon, yaitu bunyi alat musiknya bersumber dari bagian selaput yang ada pada badan alat musik itu sendiri. Biasanya suara ini dihasilkan dari alat musik yang dipukul dengan alat atau dengan tangan. Contohnya seperti gendang, tifa, dan rebana. Yang ketiga, alat musik kodofon, yaitu bunyi alat musiknya bersumber dari bagian badan alat musik yang diberi senar atau dawai. Biasanya cara memainkan alat musik ini dengan cara dipetik atau digesek. Contoh alat musiknya seperti biola, gitar, dan harpa. Yang keempat, alat musik aerofon, yaitu bunyi alat musiknya bersumber dari getaran udara yang ada dalam alat musik tersebut. Biasanya bunyi dihasilkan dengan cara ditiup. Contohnya seperti seruling, pianika, dan saksofon. Yang kelima, alat musik elektrofon, yaitu bunyi alat musiknya bersumber dari efek sinyal yang digetarkan oleh listrik. Contoh alat musiknya yaitu keyboard, gitar listrik, dan synthesizer. Berdasarkan fungsinya, alat musik dibagi menjadi alat musik harmonis, alat musik ritmis, dan alat musik melodis. Alat musik harmonis berperan untuk menciptakan harmonis sebuah lagu. Alat musik harmonis bisa dimainkan secara bersamaan atau nadanya bisa muncul bersamaan saat dimainkan. Contohnya seperti gitar, keyboard, dan harpa. Alat musik ritmis berperan untuk mengiringi tempo dalam sebuah lagu. Alat musik ritmis biasanya nada tetap atau kadang tidak bernada, karena fungsinya hanya untuk mengatur. Contohnya tamborin, gendang, dan drum. Sementara itu, alat musik melodis berperan untuk menciptakan melodi dalam sebuah lagu. Cara memainkannya pun beragam, ada yang dipetik, ditiup, ditekan, digesek, dan lain sebagainya. Alat musik melodis hanya bisa memainkan salah satu nada saja, contohnya pianika, biola, dan harmonika. Nah, gitu teman-teman penjelasan mengenai musik. Jadi, musik itu adalah seni yang terus berkembang sebagai sarana ekspresi, hiburan, dan identitas budaya. Perkembangannya pun dipengaruhi oleh teknologi, perubahan sosial, dan inovasi kreatif, menjadikannya bagian penting dalam kehidupan manusia.